Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali untuk berbagi statistik. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi spasial atau regressive model atau disingkat dengan SAR, yang merupakan bagian dari analisis data spasial berbasis area. Oke ya, untuk memulainya saya ingatkan kembali tentang data spasial. Jadi data spasial itu ketika data itu memuat informasi lokasi dan pengukuran. Jadi tidak hanya apa yang mau diukur, tapi di mana data itu diukur. Oke ya. Nah, sudah dijelaskan pada video sebelumnya masalah pada regresi spasial. Data spasial pada regresi itu melanggar asumsi yang ada di regresi, yaitu spasial heterogeneity sama spasial dependensi. Dan spasial heterogeneity yang berbasis spasial titik sudah dijelaskan pada video sebelumnya. Nah, kalau spasial area, nah ini karena faktor adanya ketergantungan antara lokasi yang satu dengan lokasi yang lain. Nah, spasial berbasis area ini sebenarnya sudah cukup lama disampaikan oleh Anselin tahun 1988 melalui General Spatial Model dengan model seperti ini, ya kan? Ada Y, rho W1Y, ditambah X beta, ditambah U, sementara U-nya adalah lambda W2U ditambah errornya. Nah, beberapa kasus di sini adalah ketika rho dan lambda, keduanya sama dengan 0. Sehingga ini merupakan regresi global. Nah, ketika rho tidak sama dengan 0 dan lambda sama dengan 0, maka Y sama dengan modelnya seperti ini. Inilah yang dinamakan model SAR. Nah, inilah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Model SAR dengan rho tidak sama dengan 0, berarti lambdanya sama dengan 0, modelnya seperti ini. Oke, paham ya? Nah, kita langsung aja bagaimana model SAR itu. Oke ya, jadi ini yang akan kita bahas. Nah, model spasial atau regresif atau SAR ya adalah model yang mengkombinasikan, nah ini regresi global dengan lag spasial pada variabel respon. Perhatikan di sini modelnya gabungan dari global, ini ada X beta dengan lag spasial pada variabel respon. Ini ada rho, ada W, ada Y. Ya, ini yang dimaksud dengan lag spasial pada variabel responnya. Ditambah errornya, modelnya kan ada errornya ini. Ya, jadi spasial lag ini muncul saat nilai observasi variabel respon pada lokasi yang satu ya berkorelasi atau tergantung kepada observasi lain respon lain pada lokasi yang lain. Oke ya. Jadi ada ketergantungan variabel respon antara lokasi yang satu dengan lokasi yang lain. Nah, dengan model seperti ini di mana E-nya berdistribusi normal dengan rata-rata 0 dan variansinya sigma kuadrat ya. Ini bentuknya bisa diubah menjadi bentuk seperti ini. Jadi Y-nya ini kita gabung dengan Y yang di sini. Berarti ada I, rho W dalam kurung Y. Ini regresi globalnya. XB ditambah E. Atau kalau kita lihat, kita pisah E-nya berarti I dikurangi rho W, Y dikurangi X beta. Oke, ini perhatikan ya E-nya karena berguna untuk menentukan estimasi nantinya. Oke ya. Nah, seperti yang saya sampaikan video-video sebelumnya, yang kita pelajari dari pemodelan apa? Yang pertama tentunya tahu modelnya, yang kedua mengestimasi parameter yang ada di model ini, yang ketiga melakukan pengujian pada parameter ini. Jadi ada 3 bagian yang harus kita pelajari. Yang pertama model sudah kita pelajari. Selanjutnya apa? Estimasi parameter. Apa yang perlu diestimasi? Karena modelnya seperti ini, ya, maka yang perlu diestimasi adalah rho dan beta. Karena parameternya memang ada 2, rho dan beta. Coba kita berusaha mengestimasi dengan apa? Sebenarnya ada beberapa cara untuk mengestimasi parameter di model SAR. Bisa dengan least square, bisa juga dengan maximum likelihood, atau dengan cara yang lain. Oke ya. Nah, kita fokuskan di sini estimasi parameter dengan maximum likelihood estimator, MLE. Seperti apa estimasinya? Nah, yang pertama, seperti yang sudah kita jelaskan pada video sebelumnya untuk maximum likelihood, pertama tentukan fungsi likelihood-nya.
Oke ya, fungsi likelihood. L karena parameternya ada, ini sigma kuadrat kan termasuk juga parameter ya. Jadi ada parameternya, ada vektor beta, ada rho, ada sigma kuadrat. Oke. Nah, fungsi likelihood itu kenapa bisa seperti ini? Karena E-nya berdistribusi normal. Jadi berawal dari FE berdistribusi normal ya. Ya. Jadi kalau kita lihat misalnya ya di sini, kalau kita lihat di sini misalnya ini F, nah ini E ini ya, sama sebenarnya ini 1 per akar kalau univariat ya 2pi ini. Nah, variansi dari E kan tadi sigma kuadrat gini ya. Ini E pangkat negatif setengah sigma kuadrat. Nah, di sini sebenarnya E dikurangi rata-rata, tapi karena rata-ratanya 0 berarti di sini E kuadrat gini. Nah, modelnya seperti ini kalau kita lihat. Nah, sekarang maksimum likelihood merupakan perkalian. Perkalian, jadi kalau kita lihat dari L theta gitu aja ya. Berarti ini perkalian dari I 1 sampai N, ini F X I ini. Ya, perkalian. Nah, ini juga perkalian dari FE ini. Ya, perkalian dari FE ini dengan E digantikan dengan variabel yang sudah saya tuliskan sebelumnya ya. Coba diingat E-nya tadi apa, di depan tadi ada E. Nah, di sini ada E, boleh menggunakan ini ya. Boleh juga langsung menggunakan yang ini. Kalau menggunakan yang ini berarti apa? E sama dengan Y dikurangi rho WY dikurangi lagi X beta. Tinggal ganti variabel E-nya dengan beta. Maka di sini bukan LE tapi L variabel apa itu, parameternya beta, rho sama rho kuadrat. Oke ya. Nah, untuk mempermudah dalam apa itu mencari nilai maksimum, bisa juga kita menentukan ln dari fungsi likelihood-nya. Kalau kita ln seperti biasa ya, ln dari I dikurangi rho W dikurangi n per 2 ln ini ln biasa saja, apa itu aljabar biasa saja, dikurangi dari ini ya. Nah, dari fungsi ini kita berusaha karena maksimum likelihood estimator dengan estimasi beta dengan memaksimumkan ln dari L beta rho sigma kuadrat. Tentunya fungsi likelihood-nya, ln likelihood-nya diturunkan terhadap beta sama dengan 0, akhirnya diperoleh seperti ini. Jadi beta itu X transpose X inverse, X transpose I dikurangi rho W Y. Oke ya. Nah, kalau kita pecah coba ini, apa itu? Kalau kita pecah di sini, kita kalikan ya, ternyata apa yang terjadi? Ternyata beta itu beta G, maksudnya beta G itu beta globalnya. Ini kalau kita kalikan kan, oke, kita kalikan aja ini. X transpose X inverse, X transpose dikalikan I kan sama, dikalikan Y. Ini beta G-nya, beta global, regresi global maksudnya. Oke ya. Sementara BL saya lukiskan beta untuk lokalnya. Lokalnya tinggal mengalihkan juga ini, dikalikan lokalnya. Oke ya, ini betanya. Oke. Nah, ketika kita sudah mengetahui beta global, otomatis kita mencari error globalnya sudah diketahui, error lokalnya juga sudah diketahui karena yang membedakan hanya betanya saja. Oke ya. Nah, ternyata apa yang terjadi? Variansi kan sudah diketahui ya, variansi adalah E transpose dikalikan E, ini kita tinggal mengalihkan saja ini E transpose dikalikan E. Oke ya. Nah, sekarang ternyata apa yang kita perhatikan di sini? Ternyata beta masih memuat unsur rho. Jadi suatu parameter, estimasi parameter masih memuat parameter yang lain. Nah, berarti kan memang tidak eksak, harus dicari dulu nilai rho-nya. Nah, bagaimana cara menentukan nilai rho-nya? Oke ya, kalau kita mencari nilai rho, sebenarnya sama sih sebenarnya, tetapi nanti coba kita perhatikan ya. Sebenarnya kalau kita coba kita kembali ke depan saja. Oke, sebenarnya kalau kita mencari rho, ini diturunkan terhadap rho sama dengan 0. Tetapi apa yang terjadi? Tetap masih memuat beta dan sigma kuadrat, sehingga memang persamaannya non closed form ya.
Jadi implisit, non-closed form tidak bisa diperoleh eksak, maka perlu suatu iterasi untuk menentukan nilai rho. Ya. Oke, yang pertama tentunya regresikan X pada Y sebagai nilai awalnya ya, regresikan X pada Y. Jadi ini sudah ada datanya ya, BG sudah bisa diperoleh, ada errornya sudah bisa diperoleh, sehingga kita bisa memperoleh nilai B dan beta dan nilai errornya. Regresikan W-nya sudah diperoleh ya, W-nya pembobotnya, Y dengan X, akhirnya diperoleh beta lokalnya sama error lokalnya. Sama-sama diperoleh, oke ya. Nah, akhirnya nilai-nilai ini dimasukkan ke dalam fungsi learn likelihood-nya. Nah, tinggal memaksimalkan fungsi dari learn dari likelihood-nya ini. Oke ya, ini kan ada fungsinya kan, tinggal memasukkan nilai-nilainya ini. Akhirnya dengan proses maksimasi akan diperoleh nilai rho yang maksimum tadi. Oke ya. Nah, nilai yang maksimum ini tadi akhirnya beta sudah diperoleh. Dengan rho ini kan akhirnya beta diperoleh. Tadi kan beta tergantung kepada rho. Ketika rho ini sudah diperoleh, rho ini bisa menentukan nilai beta. Maka hasil akhirnya adalah Y sama dengan rho caping, estimasi rho yang diperoleh, dikalikan W, dikalikan Y, ditambah X beta. Beta juga sudah diperoleh. Nah, kalau ditulis secara umum seperti ini masih ada yang kurang ini. Ini mestinya ini estimatornya ya, ini estimatornya, ini juga estimatornya. Oke, ini estimatornya. Jadi kalau kita tulis secara umum kan YI, ya, berarti respon pada lokasi ke I adalah rho. Ini jumlahan dari I1 sampai N, WI, J, YJ. Ya. Jadi J-nya ini mulai 1 sampai N. Berarti apa artinya? Artinya lokasi pertama itu tergantung pada lokasi-lokasi yang lain. Pada lokasi yang lain dengan bobot, dengan koefisien sebesar rho caping. Oke ya. Sementara ini regresi globalnya. Ya, jadi artinya apa? Artinya Y itu selain regresi global masih ada pengaruh dari lokasi-lokasi di sekitarnya. Oke, paham ya? Nah, untuk lebih memahami ini, saya akan memberikan sebuah contoh ya. Oke, tetapi sebelumnya mungkin ada sedikit yang kelupaan. Setelah setelah estimasi parameter, hal yang kedua, yang ketiga ya, tadi modelnya sudah, estimasinya sudah, tentunya ada pengujian dari parameternya. Parameternya tadi ada dua, yaitu rho dan beta, maka kita uji. Nah, pertama adalah uji koefisien spasial lag-nya, jadi rho-nya kita uji. Artinya apa ini? Ketika rho ini nanti sama dengan 0, artinya faktor kebertetanggaannya tidak signifikan. Berarti memang regresi global. Menjadi regresi global ketika rho-nya sama dengan 0. Oke ya. Tetapi kalau rho-nya memang tidak sama dengan 0, maka memang ada pengaruh spasial, ketergantungan dengan tetangga-tetangga di lokasi itu. Oke ya. Nah, ini formulasinya, statistik ujinya cukup panjang ya. Dimana ini saya simbolkan ini dengan Lagrange multiplier ya. Di Lagrange multiplier lag, ini saya tulis lag karena ini berkaitan dengan spasial respon ya, spasial lag atau respon variabel ya. Oke. Nah, dengan statistik uji seperti ini error transpose WY ini dibagi estimasi dari variansi kuadrat, ini masih dikuadratin, dibagi dengan sigma kuadrat ya, sigma caping kuadrat dengan nilai-nilai seperti ini. Oke ya, dengan nilai seperti ini yang E-nya sudah diketahui, sigma kuadratnya sudah diketahui, T-nya dihitung dengan trace W ditambah W transpose W, dan M-nya seperti tadi ya, M-nya adalah 1 ditambah, kalau seperti ini berarti head metric-nya. Oke ya, sehingga kita sudah memperoleh nilai Lagrange multiplier-nya atau statistik ujinya kita peroleh. Nah, ternyata Lagrange multiplier ini berdistribusi chi-square, sehingga H0 ditolak jika
nilai statistik ujinya lebih besar dari chi-square derajat bebasnya 1. Ya, tergantung nanti alfanya berapa, silahkan. Nah, untuk selanjutnya adalah setelah rho sudah diuji, kita menguji estimasi dari atau menguji parameter beta. Nah, kalau kita sudah terlalu sering ya kalau menguji, namanya uji parsial koefisien regresi, formulasinya ini karena betanya mestinya lebih dari 1 ya, kita tulis saja BJ sama dengan 0, BJ tidak sama dengan 0, J-nya sesuai dengan banyaknya variabel bebas ya. Banyaknya variabel bebas berapa, statistik ujinya sama, ini beta yang kita uji, kalau beta 1 ya ini beta 1 caping transposnya, ini standar error dari beta 1 kalau memang 1. Jadi kalau secara umum beta J caping dibagi standar error dari beta caping J akan asimptotik mendekati distribusi normal dengan rata-rata 0 variansi 1. Ya, keputusan ujinya mendekati distribusi normal berarti H0 ditolak jika mutlak Y lebih besar dari Y alfa per 2. Oke ya, ini ujinya, jadi yang diuji dua koefisiennya, dua parameternya. Oke, nah sekarang contoh saya berikan kasus di sini ya. Misalnya saya ingin pemodelan nilai ujian nasional SMA di Provinsi Jawa Timur. Berarti ini ada apa itu? Kabupaten kotanya, ini ada kode wilayahnya, ada variabel responnya berupa nilai rata-rata UN, ada X1-nya persentase guru SMA tersertifikasi, X2-nya persentase SMA terakreditasi A, yang X3-nya persentase guru SMA berpendidikan minimal S1, dan persentase jumlah SMA swasta di E4-nya. Nah, sekarang di Jawa Timur kan ada 38 kabupaten kota ya. Sekarang bagaimana kita analisis? Saya coba menganalisis dengan geoda, hasilnya seperti ini. Ya, ini hasil dengan geoda ya. Oke, kalau kita lihat di sini, ternyata sudah kita peroleh nilai-nilai yang kita inginkan. Yang pertama adalah masing-masing koefisien. Masing-masing koefisien ini sudah kita peroleh ya. Kalau kita lihat, coba ini kita buat lingkaran ini aja. Oke. Ya, ini dulu kita fokuskan di sini. Variabelnya WJ artinya di sini nilai rho-nya ya. Nilai rho-nya ada 0,4869 ya. Ini nilai rho-nya ya. Nilai rho-nya itu ternyata ketika kita lihat probabilitasnya 0,00, oke, lebih kecil dari alfa. Artinya apa? Artinya H0 ditolak. Oke, sehingga memang ada pengaruh dari dependensi spasialnya itu memang ditolak. Ya, jadi ada pengaruh dependensi spasial. Ya, oke. Yang kedua, konstan. Konstan ini beta 0-nya nilainya, dan masing-masing X1, X2, X3, X4 ada koefisiennya, dan ini probability amatannya. Ternyata kalau kita lihat ini dari sekian variabel bebas yang signifikan, dari 4 variabel bebas yang signifikan hanya 2, yaitu X2 dan X3 saja dengan P lebih kecil daripada alfa. Oke ya. Nah, sekarang kalau kita lihat di bawahnya ini apa ini? Ternyata ini uji untuk heterogeneity spasial dengan Bridge-Pagan. Ternyata H0-nya tidak ditolak. Berarti memang tidak ada heterogeneity spasial. Kalau ada heterogeneity spasial, maka kita sarankan juga untuk menganalisis dengan pendekatan titik. Oke ya. Nah, sekarang heterogeneity for spatial dependent. Spatial lag. Artinya apa? Ketergantungan spasial variabel responnya. Nah, kalau kita lihat nilainya, peluangnya sangat kecil ini, lebih kecil daripada alfa, maka H0 ditolak. Maka memang sudah benar ini memuat dependensi spasial variabel respon. Sehingga memang model ini sudah cukup baik sesuai dengan karakter dari datanya. Oke ya. Nah, kita juga bisa membaca di sini ada nilai archaik informator kriterianya, ya, ada archaiknya nilainya 193 gitu kan.
nilai R square-nya 0,74, ada beberapa nilai yang perlu. Nah, dari hasil ini kita bisa membuat model, ternyata modelnya seperti ini. Oke ya, YI pada lokasi ke I adalah, ini nilai rho-nya 0,486, ya. Sigma WIJ YJ. Oke ya. Tentunya kalau J-nya sama dengan I sama saja 0 ya. J-nya tidak sama dengan I. Ditambah dikurangi, nah ini tinggal regresi global. Ini tinggal memasukkan regresi globalnya. Oke ya, ditambah dengan faktor dari spasialnya. Oke ya, saya kira itu untuk analisis data dengan SAR ya. Mudah-mudahan dapat dipahami dan mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.